Hai, balik lagi dengan Mr. Link, pria masa depan. Kita akan melanjutkan video series pembelajaran Selenium dengan backend bahasa pemrograman JavaScript. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengkontrol profile yang dimiliki oleh browser Chrome. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau memang si Chrome ini sudah support multi profile. Jadi kita bisa membuat profil sebanyak mungkin yang kita mau. Nah, di Selenium sebetulnya mempunyai fitur untuk mengkontrol profile yang dimiliki oleh si Chrome ini. Jadi kalau misalkan kita ingin mengautomasi sebuah website yang memerlukan login, supaya gampang kita bisa menggunakan profile yang asli di Chrome kita. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung aja yuk ke tutorialnya. Kita kembali lagi ke project yang kemarin kita buat ya di sini. Dan supaya enak kita buat dulu di sini project baru ya. Misalkan nama filenya profile.js. Nah, supaya simple kita copy aja script dasar untuk mengaktifkan si Seleniumnya. Kita copy dari project yang kemarin kita buat ya. Ini kita copy aja semua. Dan yang kita tidak butuhkan kita akan hapus aja. Misalkan ini ya, kita tidak butuh. Terus ini juga library kita nggak bakalan dulu pakai. Ini hapus aja. Dan ini saya akan buat script yang yang basic aja. Jadi kita akan menuju ke sebuah URL-nya misalkan tokopedia.com atau YouTube deh, YouTube Studio. studio.youtube.com. Nah, setelah itu kita akan pause di sini await driver dot sleep. Nah, berapa detik jedanya? Kita akan masukkan misalkan 10.000 milisecond atau 10 detik. Nah, kita coba save. Sekarang kita buka terminalnya, kita jalankan si projectnya. Kita panggil node spasi profile. Kita enter, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, kenapa langsung muncul ke sigin Google ini? Karena di YouTube Studio pastinya membutuhkan login si akun Google-nya ya. Nah, sekarang kita close dulu aja. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan script ini tapi menggunakan profile Chrome asli kita. Nah, sebetulnya agar si Selenium bisa menghandle atau mengkontrol Chrome profile kita, kita harus mengizinkan si Seleniumnya agar bisa mengakses si Chrome asli kita. Nah, untuk itu kita akan memasukkan script khusus. Nah, scriptnya memang sedikit agak rumit ya, karena kita harus mengimport kelas-kelas yang ada di Seleniumnya. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, template scriptnya saya akan simpan di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang ingin menggunakannya silahkan cek aja di kolom deskripsi. Nanti scriptnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita harus membuat dulu sebuah variabel, namanya bebas sih, tapi di sini saya membuat namanya dengan Chrome. Nah, si variabel Chrome ini akan mengimport Selenium WebDriver/Chrome. Nah, ini apa nih? Sebetulnya di Selenium WebDriver itu ada kelas khusus untuk menghandle si Chrome-nya. Nah, kita lihat di sini node module, kita lihat Selenium WebDriver, kita cari di sini Selenium. Kita scroll Selenium. Nah, di sini Selenium. Lalu si variabel ini mengimport file Chrome. Nah, filenya mana? Nah, filenya yang ini, teman-teman. Tuh. Filenya seperti ini ya, tapi tidak usah dibahas ya, karena ini adalah file asli dari si Seleniumnya. Jadi kita akan close aja. Jadi pada intinya si variabel Chrome ini adalah untuk mengimport script Chrome yang ada di dalam Seleniumnya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah variabel yang isinya adalah untuk memodifikasi si Chrome ini. Jadi file yang Chrome barusan itu kita akan buat lagi, kita akan modifikasi. Nah, modifikasinya dengan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan argumen ke dalam variabel Chrome ini. Nah, lihat di sini ya. Ini option ini adalah variabel ini, lalu kita akan menggunakan argumennya. Nah, argumen ini isinya adalah user data Chrome, lalu kita akan mengimport si file profilnya. Nah, supaya enak kita copy aja ini sampai sini. Kita masukkan ke project yang barusan. Kita import di sini ya. Nah, seperti itu. Lalu satu lagi yang perlu kita copy. Yang mana nih? Yang ini. Let driver new builder. Yang ini kita copy.
Setelah itu kita masukkan di sini. Nah, kita lihat di sini ya, kita bandingkan. Kita lihat di sini ada perbedaan sedikit ketika kita mendeklarasikan sebuah driver untuk si Seleniumnya. Ini yang atas ini, yang driver ini tidak menggunakan profile. Nah, yang satu lagi ini menggunakan profile. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di sini ya. Pertama ada await dan new. Sebetulnya yang await ini bisa kita masukkan aja di sini await. Karena await ini adalah untuk si function asinkronus ya. Ini tetap sama ya. Await new builder.browser.forbrowser.chrome. Yang berbeda itu sebelum build kita memasukkan argumen untuk si Chrome-nya. Nah, argumennya mana? Argumennya option. Variable option ini mana? Variable option ini adalah yang ini ya. Jadi perbedaannya ada di sini aja ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ini kita hapus pun, nanti jalannya akan tidak menggunakan si profile. Walaupun kita memasukkan script untuk mengimport si profilnya. Tapi kalau di sininya tidak menggunakan set Chrome option, maka sama saja kita tidak menggunakan si option ini. Jadi yang ini kita coba nonaktifkan dulu ya. Ini kita komentari dulu. Karena kita akan menggunakan profile. Nah, di sini kita perhatikan lagi di option add argument. Di sini ada user data. User data itu apa? Sesuai namanya ya, user data. Jadi user data directory ini adalah untuk penyimpanan data-data si Chrome kita. Jadi kalau misalkan ini kita buka pun akan dibawa ke folder penyimpanan Chrome kita. Nah, yang satu lagi profile directory ya tentunya ini adalah folder data-data profile kita. Nah, cara melihatnya di mana nih? Caranya kita buka dulu si Chrome-nya, kita masuk ke salah satu profile, lalu setelah itu kita masukkan di sini Chrome __ lalu masukkan di sini version. Nah, kita lihat di sini profile path. Kita copy, nah kita lihat di sini, kita copy sampai sini. Kita lihat di sini, kita bandingkan di sini ya. Nah, kita lihat tuh sama aja ya. User, admin, appdata, lokal, Google, user data. Nah, sebetulnya di komputer kalian juga yang akan membedakan itu ininya ya. Kenapa di sini admin? Karena di Windows saya menggunakan user admin. Kalau misalkan usernya Asep, ya di sini ya pasti Asep. Nah, setelah itu profilnya. Profilnya lihat di sini. Profilnya adalah profil yang ke-20. Nah, ini kita coba dijalankan. Ininya udah sama ya. Jadi ini kita hapus aja. Saya akan menggunakan profil yang 20. Karena saya akan menggunakan si profil yang ini. Nah, sebelum dijalankan, pastikan dulu si Chrome-nya tidak ada yang aktif. Kalaupun si Chrome-nya sudah di-close, sebetulnya Chrome masih berjalan nih di sini di Text Manager. Kita coba hentikan dulu ya. Nah, hentikan di sini. Ada Chrome. Kita cari yang 200 MB. Biasanya Chrome memakan RAM 200 MB. Kita cari Chrome. Nah, yang ini ya. Kita stop dulu aja, kita end text. Tuh, semuanya akan berhenti ya. Jadi tidak ada Chrome lagi yang berjalan di Text Manager. Nah, setelah itu kita coba save, kita jalankan di projectnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat, tuh masuk ke YouTube Studio saya ya. Akun YouTube saya. Tuh. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, kita langsung aja buat script otomasinya ya. Mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Saya harap videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.